saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu-Ibu, marilah kita laksanakan ini secara damai. Mudah-mudahan dari rundingan ini dapat diterima aspirasi ini oleh pihak perusahaan. Merdeka! Apa itu? Apa yang diperjuangkan itu ya bisa diperoleh, dan yang paling penting adalah saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, Bapak Ibu-Ibu, marilah kita laksanakan ini secara damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh keluarga adik sanak Sandi Kikim area. Yang telah hadir pada kesempatan ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Lahat dan Puspida. Pertama, kami mengucapkan terima kasih. Adik sanaklah datang ke sini, tunjukkan bahwasanya memperjuangkan nasib, memperjuangkan hak daripada. Kami ucapkan terima kasih. Permasalahan ini kita selesaikan ilo-ilo, kita selesaikan baik-baik, jangan timbul katakanlah ribut-ribut. Setuju tidak? Kalau adik sanak setuju dalam kesempatan ini, apa yang telah disampaikan oleh Pak Kapolres, Pak Budi Suryanto, ini di samping aku ada Pak Trihaksoro, Pak Dandim Lahat. Sekaligus kami ini merespon apa yang dikendakkan oleh masyarakat, oleh adik sanak Sandi Kikim. Ya. Nah, oleh karena itulah, karena kita inilah sama-sama di sini, kami minta kita ilo-ilo, kita bermusyawarah, jangan sampai ribut. Kalau ada pihak perusahaan, ya. Nah, kita terima adik sanak di sini perwakilan saja hanya, baik. Mudah-mudahan dari rundingan ini dapat diterima aspirasi ini oleh pihak perusahaan. Kalau pemerintah daerah, Bupati, Wakil Bupati, Pak Muspida, Kapolres dengan Pak Dandim ini, kami ini selaku mediator, memediasi, ya, supaya ada pertemuan, supaya ada kerukunan, supaya ada perundingan, ya hasilnya sesuai mungkin. Oleh karena itu, kita berharap ODM ini, adik sanak yang ada di sini tetap tenang, jangan anarkis, jangan ribut, tenang-tenang di sini, kita selesaikan kalau ada perwakilan, ya. Kami dengan Muspida, dengan pihak perusahaan nggak terkait, kelak akan berunding di kantor Bupati ini. Tunggu di sini, ya. Setuju, Rasa? Kami supaya kita ilo-ilo, jangan ribut, jangan reti kata mudah terprovokasi, tenang saja di sini, ya. Jangan sampai amu kita lah terprovokasi, lah kereh datang ke sini, dek mendapatkan hasil ya seperti kita harapkan, ya. Nah, inilah pesan kami, ya. Mungkin itu yang perlu kusampaikan. Pak Dandim, ada yang perlu disampaikan? Terima kasih, ya. Adik sanak silakan mungkin tunggu di sini. Kami akan melaksanakan kudai perundingan, ya. Setuju,
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendengar arahan dari Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kapolres tadi, untuk itu kita tertib, kita duduk cari tempat posisi masing-masing. Pada rekan-rekan, sekali lagi kami himbau, jangan perjuangan kita ini ternoda. Jangan berpencar-pencar. Jangan sampai perjuangan kita ini ternoda oleh hal-hal yang diinginkan. Pada rekan-rekan, kami himbau sekali lagi untuk duduk di tempat, carilah tempat yang nyaman, yang aman. Kalau ada ibatan saya dihukum, baca, buka. Jangan matahi, minumlah. Tenang-tenang di sini, percayakan dengan wakil-wakil kalian yang akan berunding di dalam. Kalau kita ngajak rame-rame sini, cuman kenapa rame itu semua, ya? Perwakilan dari seluruh aspirasinya kepada khususnya pihak perusahaan. Alhamdulillah syukur di kesempatan pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul hadir Pak Kapolres Pak Budi Suryanto di samping kanan kami, Pak Tri Hapsoro dan tim 0405 Lahat, kemudian Saudara Sekretaris Daerah, dan juga kita hadirkan dalam kesempatan pertemuan di siang hari ini ya SKPD terkait lingkungan pemerintah kabupaten, ada asisten, ada kepala dinas yang terkait, dan terkhusus juga ya dari pihak kejaksaan, Pak Sintel juga hadir dalam kesempatan ini dari lokasi, dan khusus juga yang hadir dalam kesempatan ini tentu saja pihak perusahaan dari grup SMS ya yang sudah hadir dalam kesempatan ini untuk dapat nanti merespon apa yang mungkin diaspirasikan oleh masyarakat. Sejalan dengan itu, pertama dalam kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Lahat mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang sudah hadir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rekan-rekan media juga sempat hadir ya. Pada kesempatan ini kita mencari solusi, cari jalan yang terbaik. Permasalahan abu ini diselesaikan, lamun kelamaan ngelala tadi, tambah panas situasinya, ya. Nah, oleh karena itu kita berupaya mencari solusi. Sebetulnya Bapak Ibu hadirin sekalian, khususnya adik sanak sandikikim area, ya. Permasalahan ini adalah permasalahan internal antara katakanlah seluruh pekerja karyawan dengan pihak perusahaan PT SMS Group. Ya, permasalahan ini permasalahan internal dari dua perusahaan. Apa yang dituntutkan oleh adik sanak terhadap pihak perusahaan. Nah, pada kesempatan ini sebetulnya ini pajak diselesaikan antara perusahaan dengan pihak karyawan. Kalau pajak, nah oleh karena di pajak terselesaikan maka belum ada titik temulah,
sehingga hari ini nyampai ke lahan. Permasalahan ini sudah kita monitor oleh pihak Kapolres, Dandim, dan 3 camat, ya unsur Tripika di kecamatan. Telah berlarut-larut hampir kurang seminggu, Bu Seli, di kecamatan. Nah, kita berharap dari pertemuan seminggu itu sebetulnya lah ada titik temu. Tapi Pak Wawan dan kawan-kawan, ya dari manajemen pihak SMS, ya belum nyambung dengan masyarakat. Ini yang harus kita temu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini namanya kita berasan. Kalau berasan itu bahasa kita lah hantu ngenjuk ambil, maka bertemu. Apabila mau berasan itu di ngenjuk ambil, ada sinjang, ada ke kanan, ada ke kiri, tidak nyambung. Ya, tahu tak Wawan? Berarti nyambung dia ada mufakat. Itu maksud kita. Nah, itu yang kita harapkan. Kasihan dengan saudara-saudara kita yang sudah ribuan berpanas-panas dari iklim area. Ya, pun begitu juga. Nah, kami berharap dari pemerintah kabupaten ini silakan perusahaan berusaha di Kabupaten Lahat welcome. Silakan berusaha di Kabupaten Lahat. Ya, terima kasih. Ada investor datang ke Lahat. Ada keuntungan bagi pemerintah kabupaten, bagi masyarakat. Nah, masyarakat pun juga demikian. Pajak ilok begawi di perusahaan. Kamu di perusahaan dia tahu begawian. Nah, oleh karena itu aturannya ilok-ilok berasan lah serupa. Ya, maka nyambung. Nah, mungkin saja di dalam perjalanannya dengan masing-masing kondisi mempertahankan, khususnya dari pihak perusahaan tadi belum nyambung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ILO. Mudah-mudahan dari pertemuan ini, nyambung ILO, berarti udah selesai permasalahannya, tinggal nanti mufakat kita merealisasi tahap permufakatan kita ini. Adik sana tadi baca balik terus, kesian aku ginanya. Datang ke sini berbondong-bondong beribu-ribu dan tinggal ke kebun. Pajak nambah parah, pajak ke kebun lagi. Kan begitu kan? Anak bini dan tinggal gak. Nah, laki dan tinggal gak. Siapa kan anak kamu, mamang kamu di situ, kamu Bu Seli dan tinggal telah di sini. Nah, kira-kira kan? Nah, cuman ini kami hargai karena aspirasi nuntut. Ya, silakan. Nah, itu yang perlu kami garis bawahi dalam kesempatan ini. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu dengan permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Lahat dengan dibantu Tripika kecamatan itu sudah berusaha menyelesaikan tapunian kendak masyarakat, tapunian yang ditanggapi respon oleh pihak perusahaan. Nah, lah sudah kita mediasi melalui yang namanya tripartit. Ya, tripartit itu media segitiga difasilitasi oleh pemerintah daerah, perusahaan dengan masyarakat bertemu. Apa yang dituntutkan? Nah, menurut informasi ya yang kami tangkap di lapangan, silakan sandi masyarakat perwakilan ya sampaikan. Kalau tidak salah kemarin itu ada 7 tuntutan ya, itu nampaknya lah ada realisasi langsung saya 5. Ada 2 yang belum selesai terkait dengan itu, ada THR, ada bonus. Nah ya, ini itu yang akan kita bicarakan. Kurasa Bu Seli dan kawan-kawan Yanto, kamu itulah selesai, kurasa itulah kan tuntutan kan. Udah balik gitu kan. Nah, pulang lama di sini. Siang kita ada di situ ya, keluarga kita ada di sini. Jadi oleh karena itu kami berharap ya, karena ini sudah dimediasi oleh pihak Disnaker, silakan Disnaker sampaikan secara aturannya apa yang tidak dimusyawarahkan beberapa waktu yang lalu ya, sampaikan aturannya mana, nah itu direspon oleh masyarakat. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seni Carolina. Kalau tadi Pak Marlon Mansur bilang Seli, mungkin dia lupa bahwa beberapa tahun yang lalu saya juga pernah jumpa dengan beliau waktu beliau jadi sekda. Di sini kan saya tambahkan sedikit. Sebenarnya memang benar apa disampaikan oleh Bapak Bupati tadi bahwa tidak perlu sampai di sini, selesainya seharusnya di sana, karena ini urusan internal. Tapi perlu saya sampaikan bahwa pada tanggal 14 Juli itu sudah ada pertemuan sebenarnya. Wakil dari karyawan SBSI juga ikut dan wakil dari perusahaan. Waktu itu dihadiri Pak Adi, Pak Suhardiman dan Pak Tato sebagai petinggi yang ada di sini. Tapi masih belum selesai juga. Lanjut pada tanggal 22 Juli diwakili oleh
saudara-saudara kami, teman-teman seperjuangan kami, kita berjumpa lagi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat. Waktu itu diwakili oleh pihak perusahaan, oleh Pak Sukamto, Pak Sumartin, dan Pak Arman waktu itu. Masih juga belum menemukan kata sepakat. Jadi karyawan ataupun buruh menyepakati untuk melakukan mogok bersama pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 20 karena hasilnya tidak memuaskan menurut mereka. Jadi pada tanggal 12 Agustus kita sudah melakukan pertemuan lagi bipartit katanya. Waktu itu SBSI, wakil dari buruh, dan petinggi dari PT PCM dan SMS juga hadir, dan juga dihadiri sama Pak Wawan. Tapi masih belum menemukan titik penyelesaian juga. Hari itu tidak ada hasil sama sekali, kami hanya tanda tangan daftar hadir saja. Pada tanggal 13 Agustus, kita didatangi juga oleh wakil rakyat kita, ada salah satu anggota dewan yang juga hadir, dan hadir juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat. Jumpa lagi di kantor SKMP atau kantor PCM dan SMS. Petingginya tetap ada Pak Wawan juga, ada yang lain. Jadi di sana kita sudah menemukan titik temu dari 7 tuntutan yang diminta oleh buruh, 5 sudah oke, sudah selesai. Yang belum hanya masalah THR dan seperti pemanen gitu. Itu nggak bisa di BHL-kan. Jadi kalau memang nggak bisa seperti yang anjuran, yang poin hukum, pendapat hukum yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, bahwa memang ada karyawan yang memang tidak bisa di BHL-kan, ya diberilah yang memang aturan yang berlaku. Begitu juga dengan yang BHL. Kenapa? Karena kita dapat dari teman-teman yang lain bahwa walaupun dia tidak mendapatkan sama dengan teman-teman yang lain yang lebih dari 3 bulan bekerja, itu tetap dapat 200.000 katanya. Itu di Juanda yang kita sudah dapat buktinya ada sama kita. Nah, itu tetangga kita juga Pak di Lubuk Linggau dari tiket kemungkinan di sana hanya 1 jam atau 1 jam setengah. Terus masalah bonus ini sebenarnya tenang-tenang saja, tapi karena ada isu-isu yang terjadi di dalam bahwa staf itu sudah dapat bonus katanya. Jadi muncullah percikan-percikan bahwa bonus itu bagaimana? Ada tanda tanya bagi saudara-saudara kami yang ada di lapangan. Jadi muncullah waktu itu di PCM itu udah mogok 2 hari Pak, tanpa ada pemberitahuan, menuntut bonus. Sudah dijawab sebenarnya oleh salah satu petinggi di sana bahwa bonus itu karyawan tidak akan dapat gitu. Di tanggal 14 kita adakan pertemuan, waktu itu Maka pada terakhir tanggal 3 Agustus 2014, Dinas Tenaga Kerja telah memfasilitasi pertemuan penyelesaian permasalahan pekerja di PT SMS dan PT PCM. Dari tuntutan 7 item itu seperti apa yang disampaikan oleh pihak SBSI baik di PT SMS maupun PT PCM, hanya 2 yang belum terakomodir. Nah, itulah yang akan dituntut oleh mereka. Namun untuk kita ketahui secara bersama bahwa di dalam aturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memang terapkan pada saat menjelang Hari Raya Keagamaan. Kemudian yang masalah bonus juga tidak ada di dalam aturan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Namun demikian, sebagaimana kita maklumi bersama, karena kita Indonesia adalah orang timur, tentunya mempunyai kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk memanusiawikan orang-orang yang sudah berjasa, baik itu pada perusahaan maupun dalam rumah tangga. Karena
sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kadang-kadang pembantu rumah tangga pun oleh majikan dikasih THR. Sedangkan ini perusahaan yang asetnya begitu besar, ada di mana-mana dari Papua, Lampung, Sumsel, Babel, malah di sini tidak ada kepedulian. Makanya kami mengetuk kepada manajemen. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat yang telah memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan aspirasinya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Buk tadi bahwa permasalahan ini sebenarnya adalah permasalahan internal perusahaan. Perusahaan yang permasalahan yang ada di kami adalah permasalahan internal di perusahaan yang memang kami pun juga sudah pacak merespon, dikit-dikit pacak merespon dan pacak pula mengerti apa-apa yang dirasakan dari teman-teman. Dikit-dikit karena mertua dari pintuan, Pak. Jadi dikit, bahasanya kurang lebih sama. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Seni maupun dari Pak Edi Usman, tadi pun juga sudah dilakukan mediasi oleh Disnaker. Ini adalah upaya-upaya kami, upaya-upaya kita semua di dalam rangka menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan. Namun demikian, di dalam perkembangannya, dari 7 item permasalahan yang disampaikan, alhamdulillah pacak 5 item yang kita sepakati yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian bersama. Ada 2 yang memang menjadi permasalahan yang belum ada titik temu mengenai masalah THR. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Disnaker tadi, itu memang tidak ada di Undang-Undang Nomor 13. Terus kemudian kita juga merespon kebijakan di perusahaan yang lain. Di dalam perusahaan yang lain tadi itu juga disarankan oleh Dinas Tenaga Kerja bahwa sebaiknya ada semacam perjanjian bersama yang mengatur mengenai masalah THR ini sehingga menjadikan acuan atau panduan bagi para pihak. Nah, merespon hal itu pada pertemuan kemarin pun kami juga sudah silakan mengambil sikap bahwa silakan untuk mengenai masalah THR ini disampaikan kembali untuk kami bicarakan lagi dengan manajemen mengenai THR Pak. Kedua, mengenai masalah bonus. Disampaikan tadi juga bahwa bonus memang tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13, sehingga bonus ini adalah merupakan wewenang perusahaan yang merupakan kebijakan perusahaan. Bagaimana mekanisme, bagaimana pemberian mengenai pemberian bonus? Ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan kemarin, kalau ditanya apakah staf sudah, ya, tapi tidak semua staf dapat karena berdasarkan penilaian prestasi kerja dan segala macam. Kedua, perlu juga kita pahami bahwa staf itu adalah karyawan yang terikat di hubungan kerjanya itu dengan Sinarmas secara korporat, Pak, di atas, bukan kepada per PT. Sehingga namanya keuntungan ataupun kebijakan mengenai pemberian bonus kepada staf itu adalah tergantung dari kebijakan smart secara korporat. Itu yang kedua. Nah, di dalam perjalanan pada tanggal 13 Agustus kemarin kita sudah panjang lebar menjelaskan hal itu kepada rekan-rekan semua, Pak, di lapangan. Namun belum ada titik temu sehingga kami pada akhirnya diminta untuk ketegasan apakah perusahaan mau membayarkan bonus atau tidak. Nah, karena kami juga diminta untuk memberikan ketegasan, maka pada kesempatan itu pula kami tegaskan bahwa keputusan manajemen itu tidak ada pembayaran bonus untuk tahun 2013 untuk karyawan. Oleh karena tidak ada titik temu para pihak, baik itu pekerja maupun pengusaha, maka Dinas Tenaga Kerja sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Disnaker tadi itu adalah
mempunyai wewenang untuk memberikan anjuran. Dan alhamdulillah dengan ekstra kerja beliau-beliau kami menerima anjuran tersebut tanggal 15 Maret. Di dalam mekanisme Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tenggang waktu 10 hari itu bukan keinginan perusahaan atau bukan keinginan dinas, tetapi memang keinginan daripada undang-undang bahwa paling lambat para pihak itu diberikan kesempatan untuk menjawab anjuran tersebut selama dalam waktu paling lambat 10 hari. Untuk bekerja sekali bekerja seperti semula, walaupun perundingan tetap akan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pihak perusahaan ini menanggapi tentang adanya tuntutan bonus. Kalau dua ini disepakati oleh SPSI mewakili masyarakat, kemudian yang nomor 2 juga disepakati oleh perusahaan, saya kira nomor 3, nomor 4, nomor 5 tidak perlu terjadi. Tidak perlu sampai 10 hari, tidak perlu sampai ke pengadilan. Nah ini akan mengurangi daripada kegiatan banyak orang ini. Kita paling tidak dua ini bisa disepakati. SPSI bisa menjamin bahwa masih dalam perundingan, saya akan jamin bahwa mereka telah bekerja. Kemudian pihak perusahaan dengan waktu tidak 10 hari bisa memberikan jawaban atas tentang bonus. Nah kalau itu dua sudah mulai bisa dibicarakan kepada fokusnya, yang 3, 4, 5 ini tidak perlu dibicarakan. Karena 3, 4, 5 ini 10 hari. Kemudian kalau tidak terjadi kesepakatan mengadukan ke pengadilan perselisihan hubungan industrial, dan saya kira ini dua saja. Nah coba kira-kira dari pihak SPSI dengan perusahaan bagaimana menanggapi hal ini. Terima kasih. Kepada manajemen, dan kami memang belum membuat jawaban tertulis terhadap anjuran mediator tersebut. Nah, kembali kepada permasalahan atau jawaban tertulis yang disampaikan ini, kami pada kesempatan ini memohon dengan sangat agar kami diberikan kesempatan untuk memberikan juga ini kepada manajemen sebagai pertimbangan lagi terhadap menyikapi anjuran tertulis dari mediator. Jadi begini ya, tadi kalau memang Pak Wawan dan pihak manajemen bersedia untuk berkomunikasi kembali, tadi juga pada poin 1 tadi dijelaskan juga bahwa Kami pun sangat mengharapkan sekali saudara-saudara kami yang di luar sampai akhir. Kami sampaikan kalian bekerja seperti biasa, mereka insya Allah akan bekerja. Bahkan kalau hari ini pun putus apa yang memang mereka inginkan, saya yakinkan bahwa sore nanti untuk yang pabrik akan bekerja seperti biasa. Untuk yang kebun besok pagi akan mulai bekerja seperti biasa. Tidak ada masalah. Kenapa kita sampai di sini? Karena mereka memang meminta kita untuk mewakili mereka. Dan mereka meyakini apa yang kami sampaikan nanti kepada mereka itulah yang akan mereka ikuti. Karena mungkin kemarin kami selalu komunikasi dengan pihak kepolisian, pihak TNI yang ada di sana. Bahwa kami komunikasi dengan baik supaya semuanya berjalan dengan tertib. Nggak ada istilahnya anarkis, nggak ada istilahnya yang mencuri, ataupun ada yang jahil sama temannya yang lain. Itu sudah kami atur seminimal mungkin, sebaik mungkin. Bahkan mereka pun menginginkan, kalau memang Bu Seni katanya, Bu Seni bilang saja, mau digendong yang mana bapak-bapak itu? Saya bilang jangan sampai, kalau mau gendong saya aja. Dari laporan MTQ tadi mereka udah bilang, Bu Seni mau digendong nggak ke sana? Nggak perlu, kita jalan sama-sama, karena kita bergeraknya sama-sama. Jadi kalau memang apa yang kita sampaikan tadi, nggak perlu 100% lah. Kalau 100% kamilah terlalu itu. Nyambung nanti dari apa yang teman-teman sampaikan, kita akan bekerja seperti biasa. Kita akan ikuti anjuran yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat. Mungkin itu saja Pak, nanti mungkin ada teman kami yang akan sambungkan. Yang kami hormati, masih tetap bersama kami Pak Kadin, Pak Kapolres, Pak Sekda, Pak Asisten, sekali yang terkait khususnya di Snaker di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahat, rekan-rekan sekalian, saudara-saudara kami dari Gigit Malia, dari pihak karyawan, dan terkhusus tentu saja dalam kesempatan ini pihak perusahaan, SMS dan PJM yang masih tetap bersama-sama kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, inilah namanya
perjuangan, ya. Perjuangan itu butuh pengorbanan, tentu saja waktu, terutama ya dari pihak yaitu karyawan yang sudah setia menunggu sampai dengan kita rapat skor tadi di jam 12:30, ini sudah jam 3:30 ya, jam 3. Berarti sudah hampir memakan waktu hampir 2,5 jam lebih, ya, bahkan 3 jam. Oleh karena itu kita selalu mencari, mengupayakan tadi titik temu, ya, apa yang dituntutkan oleh perusahaan, ya, yang dituntutkan oleh pihak karyawan untuk diakomodir oleh pihak perusahaan. Dan alhamdulillah dengan katakanlah perundingan yang alon, kita dari pihak Muspida, Pak Dandim, Pak Kapolres mendorong supaya adalah titik temu, ya. Dan alhamdulillah syukur, ya, dari mulai awal sampai dengan terakhir tadi kita sudah mendapatkan informasi dari pihak perusahaan, karena pihak perusahaan ini tentu saja tidak mutus oleh kondisi mungkin Pak Wawan, Pak Joni dan kawan-kawan di manajemen di Lahat, sehingga itu harus dikomunikasikan dengan manajemen yang ada di pusat, ya. Nah, jadi dari hasil manajemen ada komunikasi antara pihak perusahaan yang ada, ya, dengan pihak perusahaan yang ada di Jakarta. Sudah ada progres yang kami rasa mungkin ini sudah sangat baik kemajuannya, ya. Walaupun mungkin di dalam katakanlah keputusan ini, katakan aspirasi daripada pihak karyawan itu mungkin memang kalau kita tidak sempurna, dia tahu tidak sempurna, ya. Ketika itu cuma minimal apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan tadi, ya, itu direspon oleh pihak perusahaan. Dan kami berterima kasih sekali lagi. Bupati, Wakil Bupati dengan SKPD dibantu oleh Dandim dan Kapolres hanya bersifat memberikan mediasi, mengarahkan supaya kita ini dapat ada titik temu, ya. Oleh karena itu dengan kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai ini dan mudah-mudahan, ya, hasil ini dapat minimal melegakan dari pihak rekan-rekan dari pihak karyawan, ya, dan SI tentu saja selaku koordinatornya. Nah, mungkin nanti Pak kita serahkan kepada pihak perusahaan, ya, yang akan menyampaikan melalui Pak Wawan, ya, kami persilakan. Ini kemampuan dari pihak perusahaan untuk disampaikan kepada pihak karyawan supaya ini kalau misalkan kita sudah sepakat, ini akan kita tuangkan ke dalam bentuk notulen rapat dan hasil rapat ini kita tanda tangani untuk diinformasikan kepada pihak karyawan, ya, keseluruhan, ya, supaya dimaklumi. Namun sebelum sampai ke situ mungkin perlu Pak Kapolres atau Pak Dandim sedikit memberikan stressing sebelum laporan tadi. Pembahasan keputusan dari manajemen setelah melihat, mendengarkan dan mencermati perkembangan yang ada, manajemen memberikan keputusan terkait dengan aspirasi yang disampaikan, yaitu pertama masalah THR, BHR dan bonus. Keputusan manajemen adalah pertama soal THR, BHR. Manajemen akan memberikan THR kepada BHR yang telah bekerja selama 3 bulan terus-menerus, yang setiap bulannya minimal sekurang-kurangnya 21 hari, diberikan secara proporsional. Kedua, manajemen menetapkan bahwa tidak ada bonus karyawan untuk tahun 2013. Namun perusahaan memberikan tali asih kepada karyawan tetap dalam kurung SKU harian dan SKU bulanan, yaitu sebesar Rp100.000 per orang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon dengan sangat, inilah apa yang bisa kami sampaikan, inilah yang bisa kita perjuangkan, inilah yang kita bisa hasilkan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Kami kembalikan lagi kepada Bapak Wakil Bupati. Mundur.
Pak. Kalau bisa duduk supaya enak ngomongnya. Ya, duduk. Koordinator lapangan, saya minta semua duduk supaya bisa dengar apa yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berterima kasih adik sanak masih kuat suaranya, masih gagah empuk lah sampai petangahi. Ayo, terima kasih. Itu apa? Nunjukkan semangat kita memperjuangkan hak masyarakat. Terima kasih. Seluruh adik sanak Sandi Kikim Arya yang kami hormati, ya, masih kami hadir dalam kesempatan ini membantu mencarikan solusi permasalahan penyelesaian oleh karena gawe kita ini. Tetap ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Lahad, ialah berusaha mencakap penyelesaian yang sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah hampir mungkin 3 jam, 4 jam, ya. Adik sanak lah nunggu di sini dan syukur alhamdulillah ada hasil yang telah kita sepakati. Cuman kami minta kepada seluruh adik sanak, ya, begitu selesai acara ini, kalau ada berita acara yang ditandatangani itu dituangkan ke dalam notulen, ya, kita selesai balik elok-elok ke dusun kita masing-masing. Jangan ribut, ya. Kami berharap, kenapa kita ribut? Amu ribut, rugi kita tulah. Ya, itu kita harapkan. Kasihan kak bibek kapo nak. Tina-tina kapo Sandi bagian tadi, ya, ke Pemda ini. Ayo. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini apa yang telah mungkin dituntut oleh seluruh keluarga kita Sandi Kikim Arya lah kita bahas tadi. Jadi kita bahas 3 jam 4 jam ini dengan kondisi alot, ya. Alot itu untuk mencapai titik temu, ya. Dan alhamdulillah apa yang mungkin adik sanak tuntutkan di dalam perusahaan SMS dengan PJM ini, kalau hasilnya secara rinci dibacakan oleh perwakilan, ya. Mangke bukan aku yang nyampaikan, tetapi memang benar-benar dari core hasil kita musyawarah, yaitu mungkin Adinda Seni yang telah menyampaikan, ya. Nah, secara rinci pokoknya apa yang telah dituntutkan oleh adik sanak tadi, alhamdulillah, ya, beberapa poin-poin itulah ditujukan oleh pihak perusahaan. Ya. Udah kebiasaan ya Pak. Merdeka! Masih semangat lah ya. Hidup buruh! Sekali lagi, belum kuat katanya. Merdeka! Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hasil pertemuan hari ini, insya Allah memuaskan bagi semua, bukan hanya bagi kita, bagi perusahaan, bagi Pemda Kabupaten Lahad juga. Suatu hal yang kita gaung-gaungkan, ada 2 item yang kita sampaikan di sini. Yang pertama masalah THR, BHL, dan kedua masalah bonus, bahkan masalah sah atau tidak sahnya mogok yang kita lakukan ini. Jadi yang pertama, alhamdulillah, THR untuk BHL yang kerja lebih dari 21 hari kerja dalam sebulan, 3 bulan atau lebih berturut-turut, itu akan dapat secara proporsi. Jadi akan yang kedua masalah bonus. Insya Allah bonus itu ada. Mereka udah sampaikan bahwa bonus itu ada, tapi nilainya belum kita sepakati. Saat ini kami belum akan sampaikan berapa nilainya, tapi nanti di tanggal 27 kita akan adakan pertemuan kembali untuk membahas khusus masalah bonus. Jadi tenang-tenang saja. Wakilkan dengan kami. Yakinkah bahwa saksi kami bukan kalian, bukan bapak-bapak yang berdiri di samping saya. Saksi kami adalah Allah, adalah Tuhan untuk membela kalian. Jadi percayakanlah sama kami. Yang selanjutnya, masalah
dipotong gaji atau tidak? Itu selalu teman-teman pertanyakan. Dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lahat menyatakan bahwa kita mogok ikut prosedur atau peraturan yang dibuat oleh menteri. Jadi kalian sudah pintar semua, sudah bisa menyimpulkan apa sih mogok kita dari tanggal 12 sampai dengan 20 ini sah atau tidak sah. Tanya hati nurani kalian masing-masing, tidak usah kami bilang. Jadi kalau memang ketiga poin itu sudah oke semua, saya persilakan kepada teman-teman semua, pulanglah ke rumah masing-masing, jumpalah anak, istri, anak, suami kalian di rumah, masalah dengan baik, berbicaralah dengan baik dengan keluarganya. Hasil kami ini, kami ada hasil. Dan insya Allah Unturkan tadi yang disampaikan itu hasilnya, insya Allah ini akan segera kita realisasi. Ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh Bu Seni tadi itu balik damai. Saya hormati, sangat saya hargai dan sangat saya inginkan kembali, yaitu tadi kita bisa berjumpa dengan petinggi-petinggi yang ada di sini, tapi suatu saat bukan dengan kita beramai-ramai ke sini. Jadi kita wakilkan siapa yang kalian tunjuk untuk kita berjumpa, untuk kita menyelesaikan masalah yang ada di dalam ataupun yang ada di perusahaan. Sekali lagi saya himbau kepada semua, pulang dengan tertib, ikuti aturan yang memang sudah ada. Apapun kelanjutan untuk di tanggal 27, nanti koordinatornya masing-masing akan sampaikan ke kalian semua. Dan yakinlah bahwa kami, saksi kami adalah Tuhan kami, Tuhan kita masing-masing. Jadi jangan khawatir, semuanya akan berjalan seperti yang kalian sampaikan. Kalau kalian setuju, kita pulang hari ini dengan tertib, atau kalian tetap mau lanjut mogok. Kondisinya gini, kalian mau pulang dengan tertib mempercayakan sama kami atau tidak? Percaya. Kalau mempercayakan sama kami, saya persilakan habis ini kalian pulang ke rumah masing-masing, percayakanlah kepada kami. Kalau memang tidak, kami tidak akan memegang kepercayaan dari kalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Karena kesalahan milik saya sendiri, kebenaran hanya milik Allah, milik Tuhan. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.